Bahrain takut main di GBK. Ini adalah hal paling konyol yang pernah abang dengar. Bahrain takut nak datang Indonesia. Cukup dengan netizen Indonesia saja, timnas Bahrain sampai-sampai mengajukan protes tidak mau bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Aneh dan sangat terkesan lucu. Padahal Malaysia yang merupakan salah satu rival dari timnas Indonesia tidak pernah loh melakukan protes untuk pindah pertandingan ke stadion lain. Ini menunjukkan jelas-jelas bahwa timnas Asia Tenggara mempunyai mental luar biasa dibandingkan timnas Timur Tengah, yaitu Bahrain salah satunya. Bahrain sendiri melakukan sebuah kecurangan ya. Kalau dari segi pandangan saya, waktu itu wasitnya yang memimpin sungguh sangat-sangat berat sebelah. Karena apa? Menit tambahan yang harusnya 6 menit tetapi berubah menjadi 9 menit. Justru ini menuai protes dan menuai pro kontra dari berbagai netizen Indonesia maupun netizen Malaysia. Dan teruntuk sahabat-sahabatku yang dari Indonesia, ternyata kekecewaan ini bukan hanya dirasakan oleh netizen Indonesia saja, tetapi para influencer, TikToker dari Malaysia juga melakukan protes yang sama seperti netizen Indonesia. Kok bisa-bisanya timnas Bahrain mengajukan protes ke AFC, dan anehnya AFC cepat tanggap. Tetapi bila PSSI melakukan sebuah protes, tidak digubris sama sekali. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Berikut pernyataan TikToker dari Malaysia ketika timnas Bahrain minta pindah pertandingan, tidak mau di Jakarta. Ini sungguh sangat lucu. Jelas-jelas timnas Malaysia lebih hebat dari timnas Bahrain. Bahrain takut main di GBK. Ini adalah hal paling konyol yang Betul, pernah Bang. abang dengar. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta agar laga kedua Indonesia versus Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun depan dipindahkan ke tempat neutral atau dimainkan di luar Indonesia demi alasan keamanan. Permintaan tersebut menyusul serangan online yang diterima timnas Bahrain dari netizen Indonesia usai insiden kecurangan wasit pada pertemuan pertama mereka. Sejujurnya bukan hanya supporter Garuda saja yang marah kepada timnas Bahrain. Betul. Kami yang neutral juga kesal dengan perilaku mereka. Dari para pemain Bahrain yang suka berguling-guling di padang dan mendapat bantuan dari wasit, kepada penggemar Bahrain melakukan tindakan yang tidak layak dengan mengejek dan menghina lagu kebangsaan Jepang serta menyoroti pemain dengan laser. Dan kemarin seorang influencer terkenal Bahrain mengejek Indonesia dengan mengolok-olok lagu kebangsaan Indonesia saat kalah dari China. Bagi abang, laga kedua Indonesia versus Bahrain harusnya berlangsung adil dan tetap dimainkan di GBK. Jangan jadi AFC Mafia. Biarkan Bahrain dibantai cukup banyak di padang atas tindakan mereka sebelumnya. Apakah kalian setuju dengan abang? Setuju, Komen Bang. kat sini. Bahrain takut nak datang Indonesia. Serius lah. Okey, jom kita sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, jangan lupa tekan butang follow. Dah follow? Mantap cuy. Mantap cuy, Mas. So, baru-baru ni Bahrain Football Association ada mengeluarkan statement berkaitan dengan insiden yang berlaku pada tempoh hari. Mesti orang-orang Indonesia tahulah pasal apa yang kena dua sama last minute tu kan. Even sudah pun minit 99, tiba-tiba referee tak tiup whistle dan Bahrain dapat gol kedua. Jadi sejak daripada itu, memang social media Bahrain, player apa semua memang kena attack lah dengan orang-orang Indonesia. Jadi Bahrain, Betul, Bang. FA pun mengeluarkan statement pasal benda ni. Dan dalam statement perenggan seterusnya, dia tulis mereka merisaukan keselamatan player-player Bahrain bila bertandang ke Indonesia nanti. Tahu takut, tahu cuak. So, dia mencadangkan untuk menukar venue, menukar tempat yang mana mereka akan berlawan dekat luar Indonesia. Boleh pula. So, memang banyak betul dia demand. First, dia demand tak nak datang Indonesia. Yang kedua, dia demand perlawanan seterusnya antara Bahrain dan Indonesia tidak diadakan di Indonesia. Bukan di Jakarta, Bandung, apa semua tak ada.
dekat negara lain. Okey, PSSI telah pun mengeluarkan statement menjawab kepada statement Bahrain ni yang dia kata mereka nak perlawanan itu diadakan di Indonesia. Mereka akan memastikan pemain-pemain Bahrain ni selamat, tidak diserang oleh penyokong-penyokong Indonesia lah. So, korang komen pendapat korang dekat bawah, setuju ke tidak dengan statement Bahrain ni? Bagi aku simple sahaja. Kalau Bahrain tak nak lawan di Indonesia, mengikut rules, mengikut peraturan, Bahrain straight away akan kehilangan 3 mata. Okay? Kalau dia tak nak datang Indonesia, maknanya match tu forfeit lah. Maknanya Indonesia dapat 3 poin mudah-mudah sahaja tanpa berlawan. Tapi bagi aku, mestilah penyokong-penyokong Indonesia nak Bahrain datang ke Indonesia. Betul. Mereka tidak sabar untuk perlawanan ini berlaku. Walaupun lambat lagi sebenarnya. Tak silap aku bulan Mac pada tahun 2025. Lambat lagi. Okay guys, macam biasa, mereka yang nak support Wibro, korang kena tekan butang follow. Oi, 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 oi. Penyokong negara terhebat bola sepak Asia Tenggara. Penyokong gergasi bola sepak Asia Tenggara. Pasukan paling agung bola sepak Asia Tenggara. Siapa lagi? Indonesia. Waduh. Mereka tanya saya, Mantap, Mas. bagaimana perlawanan Indonesia tempoh hari bertemu dengan Bahrain? Okey, saya jelaskan. Indonesia ada segi plan taktikalnya. Mereka merancang dengan baik dan di situ kita nampak idea taktikal yang digunakan oleh Shin Tae-yong untuk bermain secara fast transition, quick attacking dan juga bermain dengan menyerang lebih banyak menggunakan bahagian sayap dan bertahan secara compact dan disiplin. Dan beberapa kali Indonesia berjaya memecahkan defensive shape Bahrain. Dan kelihatannya Bahrain sangat sukar untuk memberi tentangan kepada Indonesia. Dan aku katakan Indonesia berpeluang untuk menang perlawanan tersebut. Dan dari segi taktikal, Indonesia berjaya membuatkan Bahrain ketar-ketir. Tetapi malangnya Bahrain mengambil kesempatan dengan set piece, free kick dan juga corner kick di hujung perlawanan untuk mendapatkan 2 gol sekaligus menghapakan Indonesia daripada mendapatkan 3 mata pertama. Yang paling penting, pemain Indonesia perlulah pandai mengawal emosi. Mengawal emosi sangat penting. Kita tengok game lawan Bahrain hari itu, beberapa kali keputusan referee membuatkan pemain Indonesia seakan-akannya hilang emosi. Jadi untuk bulan seterusnya, mereka perlulah mengawal emosi. Okey, untuk game tersebut, tolak pasal referee, Indonesia sebenarnya plan taktikalnya berjalan dengan lancar. Tetapi mereka perlu baiki lagi aspek man marking dan juga fokus, kerana di hujung perlawanan nampak semakin hilang fokus. Dan Indonesia juga perlu perbaiki lagi segi aspek disiplin. Itu je lah pendapat saya. Nah, itulah pendapat TikToker dari Malaysia yang mendukung netizen Indonesia juga dengan perilaku timnas Bahrain yang seolah-olah mereka itu merasa tercurangi. Padahal timnas Indonesia yang merasa dicurangi santai-santai aja. Kemarin kiper timnas Bahrain ya kan berlagak seolah-olah marah kepada supporter Indonesia. Lah, tiba-tiba ternyata nyalinya ciut, takut datang ke Stadion Gelora Bung Karno Jakarta sampai-sampai mengadu ke papanya, ya kan, mengadu. Dan statement tersebut anehnya juga ditanggapi oleh sang papa, sang AFC. Ini kan kadang-kadang heran juga ya. Sedangkan PSSI mengkritik tentang yang pertandingan timnas Bahrain melawan Indonesia, kemudian menit yang sangat berlebihan, tetapi AFC menolak. Dan teruntuk sahabat-sahabatku, para supporter Indonesia, kalian juga jangan mudah terpancing bila nanti timnas Bahrain berada di Gelora Bung Karno. Karena mereka akan melakukan segala cara demi untuk bisa memprovokasi para supporter maupun pemain. Jadi harap-harap sahabatku semua, ketika kalian mendukung timnas Indonesia melawan Bahrain di Gelora Bung Karno Jakarta, awas, tetap santai, jangan terprovokasi dengan ulah-ulah para pemain timnas Bahrain yang mereka jago memainkan drama. Dan berikut pesanan daripada fans timnas Indonesia tentang pentingnya supporter Indonesia agar tidak terpancing oleh strategi pemain Bahrain. Suka-suka lu dah Bahrain, suka-suka lu. Atur aja semuanya, atur.
Bebas, suka-suka lu. Kemarin PSSI kan udah bikin laporan ya soal wasit Ahmed Alkaf. Tapi langsung ditolak sama AFC, nggak pakai penyelidikan apa-apa. Sekarang, Bahrain meminta soal venue ngelawan Indonesia 25 Maret 2025 dipindahkan di tempat yang netral. Langsung ditindaklanjutin, boy. Coba, you think. Aduh. Ini sampai gue bikin video ini, AFC belum mengumumkan kalau dia menerima permintaannya Bahrain. Tapi baru menanggapi doang atau menindaklanjuti lah. Gak habis pikir nih emang nih AFC. Udahlah langsung Bahrain lolosin Piala Dunia aja, langsung aja, nggak pakai lama. Ternyata kalau dipikir-pikir kayak Malaysia lebih mending ya daripada Bahrain ini ya. Betul, Mas. Udah kebangetan. Kemarin ya gue bikin pembahasan dan gue yakin kalau misalnya permintaan Bahrain ini bakal disetujuin, boy. Beneran ditindaklanjutin dong. Kita tunggu aja ya, boy ya. Harusnya arahnya sih udah jelas ya bakal kayak gimana endingnya. Semua perdramaan sepak bola Timur Tengah ini. Kalau emang lu pengen lolos Piala Dunia, sono dah gih. Gak apa-apa, gue udah capek. Sabar, Mas, sabar. Permasalahan yang isinya mafioso begini. Next bikin pembahasan masak-masak aja lah. Kalian mau gue masakin apa, guys? Nasi goreng apa mie goreng? Tulis di komen ya. Udah lemes sama Bahrain, udah lemes. Sabar, Mas, Jangan lupa sabar. di-follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Serah lu Bahrain. Selebgram dari Bahrain yang sudah mengejek lagu kebangsaan Indonesia Raya akan datang ke Indonesia, boy. Aduh. Perasaan gue tuh gak enak, boy, asli. Per gue bikin video ini, belum ada kabar nih, Doi udah di Indonesia apa belum. Karena di story-nya dia, itu dia bilang, boy, ini versi yang udah ditranslate ya. Pesan kepada audiens, saya memutuskan karena reaksi bagus Anda, saya akan mengunjungi Anda di negara Anda dalam kurun waktu 1 hari sampai 2 hari ke depan. Saya tidak akan memberitahu bandara mana atau penerbangan mana ya, karena saya ingin menjadi kejutan, katanya, kejutan. Di video ini gue pengen ngasih reminder, boy, buat lo semua. Ini orang kan kesannya nantangin. Dan pasti kalian pada kesel kan sama dia, pada kesel kan. Karena dia bikin reaksi kayak gini pas kita kalah lawan Fuyung Hai kemarin, boy. Cuma gue mau ngingetin kalian nih, jangan sampai orang tadi, tanda kutip ya, itu kenapa-napa di sini. Karena itu bisa menjadi alasan. Betul, Mas. Supaya AFC itu bisa memindahkan venue Indonesia lawan Bahrain itu di luar dari Indonesia. Gak nutup kemungkinan kalau orang tadi emang sengaja ngelakuin itu. Karena dia udah tahu nih, kalau tindakan yang dia lakuin itu memicu emosi kalian semua, kita semua. Harapan gue sih jangan sampai kita ngelakuin kecerobohan, boy, yang justru merugikan timnas kita. Ingat, ini faktor non teknis tapi sangat bisa berpengaruh. Kalau misalnya dia kenapa-napa, artinya Indonesia tidak aman untuk orang Bahrain. Nah, itu dia. Terus banget gue, semoga jangan kenapa-napa, jangan sampai kejadian yang aneh-aneh. Itulah pesan-pesan daripada TikToker Indonesia. Untuk para supporter Indonesia, jangan mudah terpancing. Bahkan selebgram Bahrain yang cukup terkenal juga di Bahrain, kemarin dia seolah-olah mengejek timnas Indonesia ketika dikalahkan oleh timnas Fuyung Hai, kata masnya, atau timnas Cina. Kemudian dia memberikan statement akan pergi ke Indonesia dalam waktu 23 jam atau sebentar lagi, dan beliau tidak memberikan tahu ada di bandara mana dia turun dan akan memberikan kejutan. Harapan saya, mudah-mudahan sahabatku semua harap-harap paham, jangan sampai terpancing ulah-ulah yang kiranya bisa merugikan timnas Indonesia. Dan saya rasa informasinya cukup sampai di sini. Ternyata mental timnas sepak bola Asia Tenggara lebih hebat dibandingkan mental timnas Bahrain. Faktanya, Malaysia merupakan salah satu rival Indonesia. Mereka tidak pernah menolak untuk bertanding di Gelora Bung Karno. Bahkan para pemain timnas Malaysia jika bermain di Gelora Bung Karno, mereka begitu sangat merasakan atmosfer dari supporter Indonesia yang luar biasa. Tetapi anehnya timnas Bahrain justru merasa takut. Kok bisa-bisanya itu loh. Memang di luar nalar. Oke. Cukup itu saja berita informasi yang terviral hari ini. Untuk sahabat-sahabatku yang suka dengan videonya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.